SOP KPK itu bukan sesuatu yang sah menurut hukum. Apalagi kalau kita lihat dengan ketentuan tata urutan peraturan perundang-undangan, SOP KPK itu nggak masuk. Ya, terima kasih rekan-rekan. Sebelum menanggapi terkait ahli, yang pertama kita sampaikan dari awal bahwa KPK dalam hal ini tidak siap untuk mentersangkakan seseorang. Terbukti bahwa apa yang kami dalilkan hari ini kelihatan. Contohnya ya, dari BAP yang dipakai ini adalah alat bukti yang sudah dipersidangkan, yang sudah ingkrah. Dan saksi-saksi ini sudah diuji di dalam persidangan, sudah di-cross, kemudian sudah ada jaksa penuntut umum dan sudah diputuskan oleh hakim yang mulia. Kemudian dalam bukti yang dihadirkan kemarin, teman-teman, ada BAP yang kopi dari kopi. Itu tidak diperbolehkan di dalam hukum pembuktian. Kemudian di dalam BAP ada yang terpotong karena mengambil dari kopi atau screenshot. Kemudian ada BAP yang tidak diparaf. Kemudian hari ini kami melihat bahwa KPK juga mencoba untuk memperbaiki dari kesalahan-kesalahan BAP yang sudah ada yang kemarin. Tetapi kami melihat tidak utuh. Ini kami melihat bahwa mentersangkakan seseorang yaitu melanggar hak asasi manusia karena pembuktiannya sangat lemah. Dan perlu juga kita disampaikan bahwa kita harus menghargai, menghormati hak asasi manusia seseorang. Jangan mentersangkakan karena dengan asumsi atau dengan cerita-cerita yang beredar. Nah, teman-teman sudah memperhatikan bagaimana persidangan ini harusnya menjadi ajang di mana kita mempertontonkan ahli-ahli atau argumentasi-argumentasi hukum, bukan dengan nuansa bagaimana ada tekanan-tekanan, spanduk-spanduk yang menekan hakim, memberitakan berita hoax. Kemudian kita lihat ada survei yang menunjukkan bahwa seolah-olah bahwa Mas Hasto sudah bersalah. Pertanyaannya, siapa yang punya kepentingan di sini? Siapa yang menggerakkan survei-survei tersebut yang sudah ada di pemberitaan-pemberitaan? Seolah-olah Mas Hasto sudah menjadi tersudutkan, sudah menjadi tersangka. Tetapi kami yakin bahwa hakim dalam hal ini tidak akan terpengaruhi karena kita harus melihat saksi-saksi dan fakta dan argumentasi kita di hukum. Kalau kami dari tim hukum, dari Mas Hasto Kristianto, kami yakin dengan argumentasi tim hukum kami yang kemarin sudah kita ajukan di persidangan sebelumnya. Selanjutnya Pak Magdir, silakan. Pak, mungkin itu melihat dari keterangan dua ahli yang tadi telah menjelaskan seperti apa? Kalau saya sih pertama yang kita mesti berterima kasih ya kepada ahli ini, bahwa salah satu yang secara tegas betul mengatakan penetapan tersangka dengan bukti-bukti itu buktinya harus punya korelasi ya dengan pasal yang dipersangkakan dan diperoleh dengan cara-cara yang benar ya. Kemudian secara substansial memang sesuai dengan perkara yang hendak dipersangkakan. Nah, lantas kemudian satu hal lagi saya kira yang juga penting, bahwa perolehan barang bukti itu menurut ahli-ahli tadi itu harus dilakukan dengan cara menurut hukum. Nah, persoalannya kan begini, salah satu bukti yang saya kira nanti itu yang kami akan persoalkan adalah mengenai bukti penyitaan terhadap Kusnadi. Ya. Tadi ilustrasi yang disampaikan oleh termohon, kuasa termohon itu tadi tidak benar seperti itu. Ini seolah-olah sah, ya kan? Padahal dia menutup mulut pakai dia bertopi, kemudian pakai masker dan mengatakan dipanggil oleh Bapak. Kalau istilah dia kan dipanggil oleh Bapak. Tapi kan ternyata tidak. Gitu loh. Bukan juga sebagai apa-apa si Kusnadi ini. Nah, artinya apa? Penyitaan terhadap barang dari Kusnadi itu prosesnya saja tidak benar. Kemudian yang kedua, substansi dari barang yang disita itu kan nggak ada korelasinya dengan apa yang dipersangkakan kepada Mas Hasto. Apalagi misalnya di keterangannya Kusnadi kemarin, yang juga dia sampaikan adalah bahwa ada catatan-catatan dia ya secara pribadi yang juga disita. Bahkan juga ketika disita dari rumahnya Mas Hasto, ada catatan dia sebagai petani bawang. Nah, apa korelasinya dengan suap yang dilakukan bersama-sama oleh Mas Hasto yang disangkakan kepada Mas Hasto bersama-sama Harun Masiku? Ya.
Ini saya kira ini yang mesti mendapat perhatian dari kita semua. Jangan sampai framing yang dikemukakan oleh Roni tadi ini justru akan mempengaruhi banyak pihak. Sementara faktanya tidak sesuai dengan apa yang menurut hukum. Saya kira nanti kami pun pasti akan mencoba mengkonfirmasi hal-hal yang tadi yang menurut hemat kami itu banyak hal yang dipersoalkan. Misalnya para ahli tadi mengatakan bahwa kalau bukti-bukti itu disita dan disetujui oleh pengadilan, ya, pertanyaan kita kalau itu sebelum penyitaan dilakukan disetujui pengadilan itu baru benar. Tetapi kalau disita dulu baru kemudian diminta persetujuan kepada pengadilan, ini kan namanya sama saja dengan memfeta kompli pengadilan, ya kan? Jadi saya kira ini cara mereka pun mengumpulkan bukti ini itu yang harus juga kita cermati. Ya, saya kira begitu ya untuk sementara. Dengan penyelidikan dan penyidikan ini kan Pak Hasto sendiri disangkakan tanpa itu ya. Ya ini, jadi begini. Ini kan yang bisa menjadi perdebatan kita karena pihak KPK selalu menganggap mereka punya kewenangan menetapkan seseorang menjadi tersangka di akhir penyelidikan. Sementara kalau kita lihat undang-undang KPK itu hanya mengatakan bahwa penyelidik melapor kepada pimpinan KPK. Ya, kalau sudah selesai penyelidikan, mereka lapor kepada pimpinan KPK. Yang terjadi sekarang ini, berdasarkan laporan itu, KPK menetapkan seorang menjadi tersangka. Artinya sebelum ada penyidikan, orang sudah jadi tersangka. Nah, saya tidak tahu, kalau kita lihat ketentuan undang-undang, ya, KUHAP terutama, bahwa penetapan tersangka itu ada pada proses penyidikan, bukan pada proses penyelidikan. Tidak ada satupun ketentuan dalam undang-undang KPK yang memberikan hak kepada KPK untuk melakukan penetapan tersangka di awal penyidikan. Ya, ini salah kaprah yang seharusnya itu diluruskan. Karena bagaimanapun juga mereka kan selalu mengandalkan SOP. Ya. SOP KPK itu bukan sesuatu yang sah menurut hukum. Apalagi kalau kita lihat dengan ketentuan tata urutan peraturan perundang-undangan, SOP KPK itu nggak masuk. Tidak masuk dalam lembaran negara. Artinya itu bersifat internal. Kalau bersifat internal kan tidak bisa dilakukan dan digunakan apalagi untuk tindakan-tindakan hukum. Ya, saya kira begitu. Jadi mereka hanya mengikuti SOP sendiri. Nanti aja kita ini ya. Saya kira itu yang sudah terjadi selama ini dan itu yang harus dihentikan. Oke, makasih ya. Kasih. Ya.